Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur jelang Ramadan kita masih bisa hidup, masih disehatkan Allah, bisa mengaji dan mengkaji Al-Quran. Hari ini kelihatannya makan-makan banyak. Mudah-mudahan konsentrasi dulu baru mikirin makanan ya. Lebih bagus ngaji, lebih bagus makan mikir ngaji daripada ngaji mikir makan. Kita Ramadan jalan terus ya. Jadi kita sore sekali sebulan aja nanti dalam Ramadan sekalian buka puasa bersama di sini. Mau? Bawa suami, bawa anak. Nanti kita sekali aja sebulan ngaji. Jam 5 kita mulai, bawa makanan kita masing-masing. Habis itu kita buka bersama. Kalau bahasa Inggrisnya open together. Ya. Kita buka bersama. Tapi saya anjurkan bawa suami, bawa anak. Jadi kita saling mengenal ya. Rasulullah kan begitu sama sahabat, tahu siapa anaknya, siapa keluarganya. Gimana kalau sudah tidak punya suami tetangga? Kalau dia ada ibu, iya kan? Dia nikah sama orang lain, tapi ada ibu, berarti suami tetangga. Bersedia nggak? Iya. Bawa suami, bawa anak. Nanti masing-masing, mungkin ibu bawa rendang 10 potong, yang ini bawa ayam 5 potong, yang sana bawa keredok 6 piring. Kita bagi-bagi di sini. Yang nggak bawa, yang nggak usah nambah lah. Ya, jangan udah nggak bawa, nggak nambah 3 kali kan. Ya. Yang kedua, kita syukuri di saat orang-orang di rumah sekarang kita masih mau ngaji. Di saat orang-orang ke mall, kita melangkahkan kaki ke tempat ini. Siapa yang terjauh hari ini ke sini? Siapa? Ibu dari mana? Oh, Wisma Asri. Oh, yang paling jauh Bongko. Mana Bongko? Iya. Udah paling jauh belakangan datang lagi. Karena dia sibuk orang bisnis. Ya. Jadi yang pertama kita syukuri nikmat iman Islam. Yang kedua nikmat sehat. Yang ketiga nikmat sempat dan kita mau datang ke tempat ini. Betul? Jadi tema hari ini kita serba-serbi Ramadan. Ibu silakan catat. Serba-serbi Ramadan. Dalilnya surat 2 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Satu, perintah puasa, buka baca 2183. Hai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil? Diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti nggak bisa iseng, nggak bisa main-main. Karena wajib, bukan sunnah, bukan makruh. Sebagaimana puasa orang sebelum kamu. Berarti bukan hanya kita yang berpuasa. Sama dengan kita, anak kita. Anak pertama udah nyapu di rumah pagi. Anak kedua rumah berantakan, kita suruh sorenya. Nak nyapu nak. Masa saya terus? Bukan hanya kamu, sebelum kamu abangmu juga udah nyapu kok gitu loh. Bukan hanya kamu aja yang nyapu nak, abangmu juga udah nyapu tadi pagi. Gitu juga Allah dalam kalimat ini. Allah bujuk kita, bukan hanya kamu yang puasa, sebelum kamu juga puasa kok, kata Allah. Jadi jangan merasa terbebani. Masya Allah. Kita 30 hari, itu pun cuma 13 jam. Habis itu ibu sudah 16 bukaan. Ada karedok, ada pecel lele, ada gado-gado, segalanya. Walaupun dalam Islam tidak dibenarkan sebenarnya, berlebihan.
cukup kolak. Kalau saya langganan setiap tahun itu kolak setiap hari, kolak atau bubur. Yang manis itu disunahkan, terutama siapkan kurma Bu di rumah, makan 3 atau 1. Kalau kurma yang gede itu cukup 1, kalau yang kecil-kecil 3. Karena secara medis tidak ada manis yang bisa digantikan selain kurma. Ya, hasil penelitian dokter, begitu ilmiahnya Islam itu, kenapa sampai ada hadis menganjurkan berbuka puasa pakai kurma, bukan dibilang dengan yang manis-manis, karena kurma mampu cepat menutupi kekurangan nutrisi dalam tubuh. Beda dengan teh manis, beda dengan kolak, beda dengan pisang. Lebih berbahaya lagi Ibu kondisi lapar makan pisang ambon, bisa kambuh mah karena ada gas, kecuali pisang raja atau pisang yang kecil-kecil apa namanya? Pisang Banten kalau orang Medan bilang. Ya, di sini pisang Lampung. Pisang mas orang Medan bilang itu. Itu bagus itu Bu, makan 3 biji. Kenyang dan tidak mengandung gas. Hindari buka puasa, mulai heboh deh heboh. Hindari buka puasa makan pisang ambon ya. Berisiko memacu asam lambung naik. Karena dia mengandung gas. Kalau nggak pisang raja, pisang mas. Cuma pisang raja agak mahal. Perintah puasa 2183 kedua, persiapan menghadapi bulan Ramadan. 1, catat ya. Persiapan menghadapi bulan Ramadan. Harus ada persiapan. Apa itu? 1, melunasi hutang puasa tahun lalu. Masih ada nggak? Kalau masih ada, usahakan Bu, jangan 2 tahun berturut-turut utang puasa numpuk. Kalau sangat terpaksa nanti minta tolong sama suami atau anak bayar. Bisa kok minta tolong sama suami sama anak. Nak bayarkan puasa mama nak, nggak banyak kok, cuma 20 hari gitu. Karena Ibu yang boleh menipos pasti tinggal minimal seminggu. Kalau sudah tidak menipos nggak ada masalah, sepanjang tahun bisa puasa ya, di atas 50 tahun. Buka Al-Quran. Persiapan menghadapi bulan Ramadan. 1, harus melunasi hutang puasa tahun lalu, surat 2184. Langsung, siapa membaca? 2184 ya. Yaitu beberapa hari tertentu. Benturkan dulu 182. Iya, dari 182. Boleh. Masih nawar lagi. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa itu orang bertakwa, tapi apakah semua orang berpuasa jadi bertakwa? Oh, belum tentu. Apakah semua orang sholat ibadah diterima? Belum tentu. Karena mudah-mudahan Bu, la'allakum. Kenapa sampai mudah-mudahan? Karena ada yang puasa tidak ikhlas. Kedua, ada puasa tidak mengikuti peraturan. Ada puasa belum sempurna, contoh Ibu sahur. Dulu zaman saya, enggak, Ibu mungkin termasuk, sahurnya jam 1. Sunnahnya itu setengah jam menjelang waktu subuh masuk. Itulah sahur yang terbaik dari Rasulullah. So, kalau subuh tengah 5, jam 4 kita sahur. Kalau zaman saya dulu jam 1 udah sahur Bu. Bohong kok juga begitu. Bahkan beliau nggak pakai sahur, orang dulu Kristen. Bu ya, jam 1 sahur, tidak ada contoh. Jam 4 kita sahur, tengah 5 waktu subuh. Yang kedua, berbuka kadang santai, padahal menyegerakan. Begitu beduk Allahumma lakasumtu. Kadang orang santai saya lihat. Saya tinggal di asrama dulu, asrama Polri, Brimob di Jakarta. Sudah jelas kok azan, ya santai, bukannya menyegerakan berbuka. Sahur juga begitu. Saya bilang kok bisa santai begini ya.
Subuh sudah masuk, enak dia cuci piring, nyapu, merapikan itu, segala macam. Baru bergegas subuh, udah tengah 6. Saya bilang kok bisa begini ya? Harusnya prioritasnya subuh dulu, baru nyapu, nyuci piring, segala macam. Ini nggak, nyuci piring dulu Bu dia. Nyuci piring, nyapu, ngepel, tengah 6 baru subuh. Tiap hari saya lihat tetangga saya dulu itu, waktu saya Jakarta Pusat itu. Subhanallah. Karena nggak dibimbing sama suami, suaminya ngerti agama. Makanya butuh ibu cari suami yang beragama. Ibu gimana mau beragama suami? Ketemunya di halte Berlan dulu, iya. Makanya cari suami itu orang beragama supaya bisa membimbing ibu. Disunahkan cari suami itu lebih kaya dari ibu karena akan membiayai ibu. Disunahkan lebih berwawasan dari ibu karena akan membimbing ibu. Disunahkan fisiknya lebih besar dari ibu karena akan melindungi fisik ibu. Jangan dibilang cewek matre, enggak. Mas kerja di mana? Di sini. Gaji sebulan berapa? 70 juta. Nikah. Enggak apa-apa. Ya. Biar kaya raya, yang penting soleh. Gak ada masalah ya. Terus udah. Iya. Surah 2 ayat 184, yaitu beberapa hari tertentu. Tahu Bu kenapa disebut yaitu beberapa hari tertentu? Karena tidak setiap tahun saum itu 30. Kadang 29. Jadi Islam itu ilmiah Bu. Allah tidak menyebut angka. Kadang 30, kadang 29. Beberapa hari. Terus Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, berarti boleh tidak berpuasa ketika safar dan sakit. Ya, saya ulangi ya Bu. Berarti boleh tidak berpuasa ketika safar dan sakit. Saya pulang ke Medan, saya di jalan di bandara lapar, saya buka saya. Saya dapat fasilitas kok dari Allah. Kadang orang mempergoki saya makan di bandara. Pak Munjirik, Ustadz ya kok makan siang bolong? Saya bilang ini hak saya bro. Ya guys ya. Ini hak saya. Ujungnya, tapi berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengerti. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang berbuka. Sama-sama dapat fasilitas kok. Yang berpuasa monggo, nggak kuat haus berlebihan berbuka monggo. Kadang saya begitu Bu, pulang dari Medan laparnya bukan main. Di Bandara Soekarno-Hatta saya buka saya. Haus sekali. Sampai kering tenggorokan. Apalagi saya kan ngomong seharian. Terasa tenggorokan itu. Udah saya berbuka. Kalau orang melihat nggak ngerti agama, Ustadz kok makannya di bandara kan gitu. Mana makannya tambuh nasi cik, tambuh ampe. Terus maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. iya, soal mengganti bisa istri, bisa anak, tidak harus saya. Berapa hari tinggal puasa kita misalnya? 5. Sebelum Ramadan nanti usahakan sudah dibayar. Terus pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. hati-hati Bu menafsirkan ayat ini. Pengertian berat sini betul-betul nggak bisa menjalaninya karena penyakit tertentu, stroke permanen. Karena kalau Ibu salah tafsir ayat ini, saya terlalu haus Pak, nggak usah puasa lah bayar fidyah. Semua orang melakukan yang sama. Salah tafsir ini nanti orang. Pak Dedi misalnya, Pak saya nggak puasa 1 bulan, kenapa? Berat banget, panas. Apa bisa Pak Bu Dedi? Nggak bisa. Pengertian berat di sini karena kita udah sakit parah Bu. Udah tidak memungkinkan lagi. Kita udah uzur. Itu iya. Baru bisa dibayar fidyah. Ya terus. Yaitu memberi makan seorang miskin
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Apa maksudnya, Bu? Barang siapa yang melakukan kebajikan itu lebih bagus baginya. Artinya begini, satu hari kan satu orang miskin kita berikan makan. Artinya kalau uang kita ada, kasih satu keluarga dong. Jangan pas untuk sebungkus kasih orang nasi bungkus. Berantem dia suami istri gara-gara nasi bungkus kita. Lebihkanlah 2, kalau anak 1 kasih 3. Itu maksud ayat ini, Bu. Lebihkan. Jadi apa kelebihannya? Pahala sedekah. Ya, ibu jangan pas-pasan kasih sama orang. Bu, saya 20.000 sehari saya bayar ya, Bu. Saya nggak bisa puasa lagi. Kalau memang ada uang suami, Mas, kita lebihkan aja, Mas. Suami istri kasih 40.000 sehari ya, Mas. 4 ke 3 12 cuma 1,2 juta. Gaji Mas saja 9 juta masih cukup. Ngomong sama suami. Itu maksud ayat itu. Terus Maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. artinya kalau yang kuat jangan berpindah lah. Lebih bagus puasa. Ibu safar ke Medan, pesawatnya AC, rumah AC, damri AC. Kalau memungkinkan ya puasalah kata Allah. Itu lebih bagus bagimu. Tapi bukan berarti kita mencela orang yang berbuka di jalan, Bu, ya. Nggak boleh Ibu cela karena fasilitasnya ada. Terus iya, yang kedua melatih menahan diri. 3134 surat 3134 ya. Iya. 134. Ya dibaca, Bu. Boleh gantian nggak apa-apa. Ibu juga terus nggak apa-apa. Tapi pakai mic lah, pakai mic. Mana orangnya? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Bu, lihat, Bu. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Kita jangan sedekah ketika kaya aja. Waktu miskin juga sedekah. Bu, shh. Uang suami lebihnya cuma 5.000. 5.000 sebulan nggak apa-apa sedekah. Tapi istiqomah. Ada 10.000 sebulan 10.000. Kasih sama itu. Apa namanya itu? Pengumpul sampah. Pemulung. Mas, ini Mas untuk sarapan. Karena itu yang sisa uang ibu kan 1 bulan cuma itu sisa atau per hari uang belanja dari suami 7.000 atau 5.000 itu dikasih sama pemulung, sama yang tukang sampah keliling. Terus dan orang-orang yang menahan amarahnya. iya, menahan marah. Ibu kuat nggak? Kuat mana? Menahan amarah atau menahan lapar? Kuat mana? Menahan emosi itu susah kadang. Apalagi ibu-ibu. Kalau udah marah, lepas itu. Apalagi orang Batak. Terus dan memaafkan kesalahan orang lain. Susah mana, Bu? Menahan marah atau memaafkan kesalahan orang lain? Gak ada maaf. Enak aja gitu. Gara-gara dia saya difitnah dulu di kantor. Biasa kan gitu. Mudah mana, Bu? Menahan marah atau memaafkan orang lain? Kalau saya lebih mudah memaafkan orang.
sebesar apapun kesalahannya, tanpa minta maaf pun insya Allah saya maafkan. Tapi kalau menahan marah, berat saya. Melihat istri, melihat situ, melihat tetangga yang belagu, melihat Bu Ongko. Iya. Tapi kalau memaafkan insya Allah, saya tidak suka dendam itulah. Saya terus terang nggak bisa dendam sama orang. Sejahat apapun sama saya, dalam hati saya, ampuni dosanya ya Allah, dia khilaf. Tapi kalau maafkan orang, kalau menahan marah itu berat. Kalau saya ya, gampang saya emosi memang. Apalagi melihat ibu-ibu. Ya, terus? Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, sampai begitu kalimat ujung itu, Bu. Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan, karena Allah Maha tahu tidak semua orang mau melakukan kebajikan. Ya, Allah Maha tahu tidak semua orang bisa mau melakukan kebajikan. Apalagi, maaf ya Bu, orang yang pernah menyakiti kita. Bu, ke rumahnya Bu, kasihan dia sakit. Ngapain? Biar aja mati, gitu ceritanya. Iya, susah memang. Karena di dalam setan itu sudah bersarang. Iblis itu sudah intervensi, merusak pola pikir kita itu. Kenapa harus lihat dia sakit? Dulu dia paling begini mempindah kamu segala macam. Ingat gak waktu kamu pindah di komplek dulu? Dia yang sering ngomongin kamu. Setan itu bergerak di otak itu. Iman kurang, ikut setan. Makanya ibu teman cari ibu pengajian yang baik, yang taat, yang rajin baca Quran. Jadi nggak terpengaruh. Gampang maafkan orang lain, tidak suka dendam. Dendam itu salah satu sifat paling dibenci Allah loh, Bu. Iya, paling dibenci Allah dendam itu, pendendam itu. Kita capek mikirin orang nggak pernah mikirin kita. Nggak bisa tidur ibu gara-gara orang. Orang pulas karena nggak pernah mikirin ibu. Rugi kan Bu? Mau tidur ngomongin sama suami, Pak, tahu nggak apa-apa? Tetangga kita yang sebelah itu gini, gunu, sampai jam 11 malam tempat tidur. Ngomel dia depan suaminya. Yang diomelin udah pulas tidur di Cianjur. Iya Bu, kan sering kayak gitu kan? Ngomongin orang dia capek. Orang yang diomongin itu belum tentu ingat dia. Rugi kita. Mendingan tidur, makan karedok. Terus keutamaan bulan Ramadan. 1, bulan penuh ampunan. Jadi keunggulan Ramadan itu Bu, banyak istighfar karena doa kita dikabulkan Allah dan dosa kita diampuni. Jangan berhitung ibu istighfar bulan Ramadan itu. Gak usah lah pakai tasbih sebanyak-banyaknya. Sambil goreng nasi, masak sahur, bikin bukaan, masak kolak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang paling penting ibu saya ingatkan, terutama ibu jangan tersinggung. Kalau bisa berhentilah ngerumpi minimal 1 bulan Ramadan. Dosanya numpuk terlalu berat. Karena pahala juga numpuk. Jangan keluar rumah ibu kalau nggak bisa menahan diri. Di rumah aja baca Quran, tidur, bangun lagi baca Quran, sore memasak kalau nggak ada pembantu, lebihkan bikin kolak kasih sama tetangga. Ya saya ingat waktu saya di kampung dulu, bukan hampir ya, tiap hari ibu saya bikin kolak, bikin bubur, hampir tidak pernah saya temukan tidak memberikan tetangga. Sebelum berbuka dibagikannya keliling rumah kami itu, subhanallah. Bu, menjelang lebaran dia cari baju-baju dia Bu, diantari ke tetangga dikasih. Dia lihat sarung banyak dikasih sama tetangga ibu saya itu. Saya bersyukur punya ibu yang pemurah. Kalau ada tamu Bu, nyaris tidak pernah pulang tanpa oleh-oleh. Aku punya sarung, kamu mau pakai nggak sholat? Kenapa Bu? Kalau mau ku kasih. Mau Bu, dibagiin satu-satu. Subhanallah. Nggak ada Bu tamu saya itu pulang tanpa bawa apa-apa.
Kamu, aku ada mukena itu, mau nggak kamu make? Kenapa Bu? Kalau kamu pakai ku kasih. Iya Bu, dikasih Bu mukena. Bukan karena kaya, enggak Bu. Ibu juga di rumah begitu, sepanjang ada berbagi. Jadi nggak ada tamu pulang tanpa buah tangan. Itulah nggak bisa saya contoh dari ibu saya. Kalau makanan jangan diomongin lagi Bu. Belum pernah dalam sejarah ustadz ulama ngisi pengajian di komplek kami, pasti makannya di rumah itu. Subhanallah. Iya Bu. Belum pernah dalam sejarah sampai ibu saya meninggal, ustadz ulama ngisi pengajian di masjid, pasti makan di rumah kami. Bikin sop sapi, bikin ayam kampung gulai ibu, siapin buah, sayur. Setiap datang ustadz ngisi pengajian. Mungkin maaf, ibu seumur umur belum tentu menjamu ustadz. Mungkin seumur umur belum tentu ada ulama makan di rumah ibu. Mungkin seumur umur nggak pernah ustadz duduk di sofa ibu. Sopanya 60 juta, tapi nggak ada yang duduk di sana. Kalau rumah kami itu kunjungan ustadz ulama. Tadi ibu bilang ada pengajian masjid, ada kata ayah. Nanti bawa ya dengan pengurus makan di rumah, aku sudah masak. Terharu saya lihat ibu itu dulu. Bawa ya sama pengurus, aku udah masak. Subhanallah. Contoh itu Bu, gitu-gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa. Pahalanya Masya Allah. Memberikan makan ulama ustadz itu. Ya Bunda ya. Berapa sih ayam seekor? Digulai. Beli sayur, beli buah. Sekali-sekali menjamu ustadz ke rumah. Ibu nggak pernah kan ngundang saya makan? Pak Munzir ke rumah saya yuk, nanti jemput suami saya habis maghrib. Nggak pernah, saya tunggu-tunggu sampai sekarang. Masya Allah. Bu, kenapa? Bu, terdapat malam Lailatul Qadar. Barang siapa mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman, dengar Bu, karena iman ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ikut tetangga, bukan karena malu sama mertua di rumah, dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Imanan wahtisaban, karena iman. Tarawih ibu nggak tinggal, witir nggak tinggal, tapi ibu pastikan dulu seabdal witir tarawih bukan di masjid, di rumah. Tetap boleh sama suami ke masjid sama anak laki-laki, tapi lebih abdul di rumah Bu. Ibu saya di rumah sholatnya, istri saya seumur umur nggak pernah saya kasih ke masjid ini. Sholat sama anak yang belum balik. Kalau anak perempuan di rumah, kalau laki-laki boleh, yang belum balik di rumah aja. Nanti sudah balik baru sama saya ke masjid. Ya Bun. Jadi ibu sebelum sholat di rumah Bu. Tapi bukan berarti tidak boleh ke masjid, boleh sama suami. Tapi di rumah lah yang bagus wanita itu. Sebaik-baik di rumah, di kamar tidur. Masya Allah. Ruang tertutup. Jangan ibu sholat di emperan gitu. Ya. Ibu sholat di rumah aja. Nanti tarawih. Witir juga. Keuntungannya begini Bu. Kalau ibu sholat di rumah bersama anak wanita ibu jadi imam, membiasakan melatih bacaan yang hafalan bacaan. Selama ini kan ibu cuma 2 ayat, kulhu dengan ini atau ini, kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad. Bongko kan gitu. Rakaat kedua inna atau ini kal kausar pasal. Jadi malaikat belum sholat sudah dicatat pahalanya, pasti kulhu. Iya Bu Dedi itu. Kedua inna atau ini. Coba pelan-pelan ibu menghafal ayat lain. Alam nasyra, wadduha, wattini. Minimal di juz amma itulah. Siang-siang ibu kan suami bekerja, ibu menghafal itu. Habis surat pendek, baca surat Al-Baqarah barang ayat pertama sampai 10. Pelan-pelan dihafal Bu. Ya, daripada ibu ngurumpi dengan hafal Quran. 1 ayat 1 minggu masa nggak bisa. Sebulan 4, setahun berapa? Logikanya begitu dulu. Seminggu 1 ayat masa nggak bisa. Sebulan 4, setahun. Masya Allah. Tapi kalau nggak kita hafal 100 tahun pun nggak ada tambah. Muter di naktoinnya.
Jadi ibu saya anjurkan Ramadan di rumah aja sholat. Kalau diajak suami, Mas lebih abdul di rumah sebenarnya wanita. Mas, saya di rumah aja ya Mas sama anak. Siapa yang mau bilang? Pak Munzir. Yang orang Batak? Iya. Oh, apa hubungannya orang Batak? Ya Bunda? Oke. Salah satu waktu terbaik untuk dikabulkan doa, terutama 10 malam terakhir. Terutama antara sahur sampai waktu subuh masuk. Apalagi kalau ibu, ibu di rumah punya pembantu, jadi nggak perlu masak. Di saat-saat menjelang sahur itu, ibu sholat sunnah dulu 2 rakaat, ya, sholat sunnah mutlak, baca Quran, berdoa. Kalau saya pakai itu banyak berdoa, Bu. 10 malam terakhir, Rob, limpahkan keberkahan kepada hamba ya Allah. Takdirkan anak dan keturunan hamba, keluarga yang rajin beribadah ya Allah. Lembutkan hati suami hamba supaya mau ke masjid ya Allah. Ada suami ibu belum tentu ke masjid. Ada suami ibu belum tentu sholatnya tepat waktu. Ada suami ibu malam tidak sholat sama sekali. Ada laki-laki. Di situ ibu berdoa 10 malam terakhir. Limpahkanlah iman Islam kepada suami hamba ya Allah. Aku sangat mencintainya ya Allah. Aku nggak tega melihat kelak dia masuk neraka ya Allah. Udah jelek masuk neraka ya Allah. Biasa ibu di surga itu. Silakan intip orang neraka. Begitu ibu buka pintu surga, diantaranya adalah suami. Menyakitkan. Dulu mencari nafkah suamiku ya Allah, ternyata meninggal masuk neraka. Nauzubillah. Ya Bunda, ingatkan sama suami, jangan ya Mas, kasihan Mas, neraka itu kekal. Kadang suami kerjanya apa? Kok nggak ngopi, nonton TV, ngumpul-ngumpul sama kawannya. Kadang kemalaman sholat isya lewat. Ibu pulang jam 10, dia udah malas sholat isya, tidur. Nggak ada yang mengingatkan karena ibu udah pules. Pagi ibu tanya, Pak tadi malam pulang jam berapa dari rumah Pak itu Pak Subangun? Jam 11. Bapak sholat isya? Enggak, mah kecapean. Astagfirullah. Mungkin ada suami ibu seperti itu. Mungkin bisa jadi terjadi. Makanya butuh diingatkan terus ya Bu. Pak udah isya Pak. Yang sering banyak lalai itu 2, sholat isya dengan asar. Kalau subuh kan kita kerja harus membangun. Ya, sholat itu dia sholat memang harus bangun kalau subuh. Tapi kalau asar ketiduran, isya kelelahan. Kalau subuh yang harus bangun kita, karena mau berangkat kerja. 4:30 udah bangun. Mau tak mau subuh dia. Itu yang sering saya tinggal orang sholat asarnya. Ya. Salah satu waktu terbaik untuk dikabulkannya doa terutama 10 malam terakhir, sungguh-sungguh. Yang kelima, dilipat gandakan pahala sedekah di bulan Ramadan, Masya Allah. Tapi ibu pastikan dulu objek sedekahnya. Dilipat gandakan pahala sedekah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, bisa 7 kali, 70 kali, 7.000 kali. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu Bu, bulan Ramadan itu sebanyak-banyaknya sedekah itu. Tapi ibu jangan lupa ya Bunda, sedekah terbaik kepada keluarga terdekat, bukan orang lain, bukan tetangga, saudara terdekat. Saudara ibu, saudara suami. Misalnya suami ibu mengeluarkan zakat harta tahun ini 3 juta misal. Coba didata, saudara suami 70%, saudara ibu 30%. Nanti baru ditransfer. Bukan orang lain Bu menerima sedekah yang terbaik, termasuk zakat. Bu Dedi, berapa keluarga Cianjur? 3, kirim. Suami di mana? Jawa Tengah misalnya, Solo. Udah, kirim. Bukan orang lain. Karena saya lihat sering orang zakatnya di Jakarta 10 juta, dapat semua tetangga, masuk televisi lagi. Sementara saudaranya susah di Bojonegoro, di Purwokerto, di Aji Barang, hidup susah miskin, nggak dapat. Padahal yang kaya di Bekasi itu omnya. Tertolak loh Bu sedekah kita kepada orang lain ketika kita tidak menunaikan kepada saudara kita. Karena yang kewajiban itu.
Bu, kadang orang sedekah cari nama, Bu. Namanya harum di depan tetangga. Ibu itu pemurah ya. Kalau Ramadan itu bagi-bagi uang. Ponakan sendiri nggak pernah dibagi. Ibu kira dapat pahala ibu itu? No. Karena mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Bagi dulu saudara kandung kita. Ada ibu susah, abang kandung suami susah, ponakan suami susah. Bu, ada apa itu komentar belakang? Kenapa, Bu? Ada masalah apa? Kenapa? Lebih punya daripada kita. Ya itu lain, Bu. Ya pengertian membantu, dia miskin. Kalau dia kaya nggak usah dibantu lagi. Maksud saya itu, Bu, saudara suami yang miskin, saudara kita yang miskin, yang anak yatim, butuh uang kuliah, itu maksud saya. Ya Bunda ya, kalau udah kaya bang kita, adik kita, malah lebih kaya dari kita, ya nggak perlu dong. Yang miskin maksud saya. Orang musah, orang bukan orang susah. Ya, dilipat gandakan pahala sedekah. Objek sedekah 436. Baca. Kepada siapa sedekah yang terbaik? 436. Karena Allah, dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang. Oh, ibu bapak, Bu, bukan orang lain. Mah, ini ada uang rezeki mah, saya kirim ya mau untuk mama 2 juta. Ayah dengan ibu. Oh, ayah kami udah meninggal Pak, mertua udah meninggal, adik mertua, adik ayah udah meninggal, ipar. Adik ayah kita kan masih hidup, om. Adik mertua kita kan masih hidup, tante. Itu yang kita kasih. Jangan cari muka di Jakarta, di Bekasi, sedekah 15 juta. Tantenya hidup susah. Karena niatnya udah lain, Bu, cari muka, cari nama, cari popularitas. Supaya kesohor namanya di Jakarta, di Bekasi. Gak dapat pahala dia. Terus? Karib kerabat. Siapa karib kerabat? Posisi saya, anak saya, istri saya, abang kandung saya, ipar saya. Ditomakan itu, Bu. Makanya saya bilang, sedekah terbaik saudara, Bu. Itu dalilnya Al-Quran. Karib kerabat. Kerabat itu abang kandungku, adik kandungku, ponakan kandungku, sepupu kandungku, ipar kandungku. Jadi bukan ngarang saya. Terus? Anak-anak yatim. Anak yatim yang hubungan darah dengan kita. Contoh, betul Bu, tetangga kita banyak anak yatim. Tapi abang kita seperti saya lah, nggak usah contoh lain lah. Abang kandung saya meninggal kan. Yang satu kuliah, yang paling kecil SMP. Dialah objek sedekah saya dan zakat saya. Anak yatim yang ada hubungan darah dengan aku. Ini kok contoh yang paling. Kalau Bunda hari ini punya ipar yang susah, tolong demi Allah ibu bertanggung jawab. Ngomong sama suami. Mas, kemarin kan abang kandung Mas meninggal. Iya. Gimana Mas kalau anak yang tertua itu yang kuliah, kita yang bertanggung jawab Mas sampai sarjana. Saya ikhlas kalau Mas ngambil uang belanja setiap bulan. Ibu, sorga Ibu. Biar saya ambil uang belanja Mas, saya kurangi untuk membantu dia setiap bulan. Dia pun akan kandung Mas, Ma. Ayahnya sudah meninggal Mas. Yang ada Ibu bukan begitu. Ngapain ditanggung Mas? Gitu ceritanya. Orang-orang miskin. Orang Musa yang hubungan darah dengan kita lagi nih, Bu. Jujurlah, ada nggak saudara ibu yang miskin di kampung? Jujur. Catat mulai hari ini. Kirim. Ibu ada ya? Di mana misalnya? Ya udah, lebih dekat lah ikan diantar. Senangnya bukan main, Bu. Dia peluk menangis ibunya. Iya, menangis dia. Di tahajudnya nama kita disebut. Ya Allah, luar biasa pemurahnya mbakku ya Allah. Tiap bulan mengirim uang sama aku. Berkah hidupnya ya Allah. Jaminkan miliar malaikat. Berkah hidup kita, Bu. Doa seorang janda yang tulus. Iya. Kita mengharapkan doa orang-orang duafa itu, Bu. Menangis dia mendoakan sama kita. Sama dengan ibu misalnya pemulung. Kelihatannya pemulung tapi ternyata taat kan gitu ya, Bu.
ibu kasih sarapan pagi. 300 meter rumah kita ada pohon rindang, dia makan. Sebelum makan dia doa sungguh-sungguh, berkahi ibu yang berikan nasi ini ya Allah, jaminkan malaikat kita berkah gara-gara nasi goreng telur 1. Tapi kadang orang tidak melakukan itu. Dia lewat pemulung, ya lewat lah. Mas ini mas, dari rumah nggak ada sarapan dia bu, uangnya kan pas-pasan mereka pemulung itu. Bikin nasi goreng lebihkan, kalau bisa tiap pagi bu goreng. Telur 1 berapa sih? Cuma 2.000. Udah ibu lakukan nggak itu? Sudah nggak itu? Lakukan ya bu. Ada pemulung, tukang sampah, mas makan mas ini saya kasih nasi bungkus. Jangan telur melulu, bisulan dia. Ada rendang, kasih rendang. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun pendidikannya, nggak perlu kita lihat, Pak, tapi dia Kristen, nggak ada masalah. Sebelah rumah kita Kristen, sebelah kanan Buddha, sedepan Hindu. Ramadan, ibu saya tuh bu, tiap sore bagi kolak gitu, bubur sama tetangga. Masya Allah. Nyaris tiap sore diantar ibu itu. Bikin kolak dilebihkan, bikin bubur dilebihkan, diantarin tetangga. Kita bisa lakukan di sini. Teman sejawat. Iya, teman akrab waktu ibu SD di apa dulu, di Solo, di Purwodadi, di Wonogiri. Telepon dia, Suparto di mana sekarang? Lagi sakit aku mbak, bisa nggak bantu saya biaya? Astagfirullah, kirim nomor rekening ya mas, nanti saya kasih. Karena apa? Bu, konco lawas, teman lama, masuk Al-Quran dia. Jadi bu jangan sepelekan kalau teman nelpon. Bu Dedi misalnya, SD dulu misalnya di Jakarta, tiba-tiba telepon temannya, Tin gitu misalnya kan, apa gitu, aku sakit, tolong bantulah, wajib loh bu, karena teman akrab dulu, kawan akrab kata Allah, bantu. Jadi nggak alasan, nggak usah, sepanjang masih ada uang kita bantu. Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil bu? Bukan, fisabilillah, yang berjuang jalan Allah. Ustadz ulama hidupnya pas-pasan. Ibnu Sabil itu fisabilillah, ustadz ulama di pedalaman. Kadang naik motor bu, minyak aja nggak sanggup dia beli, masya Allah, tapi tulus. Kadang habis minyak di jalan di pegunungan didorong gitu bu, asal bisa berdakwah. Saya kalau ke dalam Irian, ke pedalaman Nias Tapanuli bu, kadang mau keluar air mata tuh lihat ustadz, perjuangan ustadz itu bu, jalan kaki dari gunung ke gunung. Pernah saya tanya, Ustadz jam berapa berangkat dari rumah? Habis subuh. Naik apa? Jalan. Di mana rumah Ustadz? Oh, Ustadz, itu ada gunung ya? Iya, di balik gunung itu. Subhanallah. Iya bu, mana ada guru ngaji di pedalaman dibayar? Ikhlas tiap hari datang itu. Yang begitulah yang perlu kita contoh itu. Kita contoh, kita bantu. Jadi jalan kaki pak? Iya. Saya turun ke Tapanuli itu. Jalan pak, sebelah gunung itu rumah saya. Itulah yang mereka lakukan. Kita ngaji aja kadang belum tentu istiqomah ya bu ya. Belum tentu datang terus, tinggal baca Quran doang. Habis ngaji masih makan. Mereka boro-boro mikirin makan, jalan kaki. Dan hamba sahayamu. Hamba saya nggak ada pembantu. Pulang kampung nanti bu kirim baju bu 5, jilbab 5. Celana suami nggak kepake kirim, mbak kasih sama ayahnya mbak ya di kampung, ini ada baju suami saya, jangan sobe-sobe dikasih, yang masih layak pakai, syukur-syukur dicampur dengan yang baru. Terus sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Iya mbak, kapan pulang nanti? 3 hari jeling lebaran. Mbak, itu baju saya banyak, bungkusin aja mbak ya, kasih sama orang tua. Itu ada celana baju bapak, kasih aja sama ayah mbak, atau tetangga yang membutuhkan ya mbak. Dibungkusin bu. Di rumah penuh dia, di lemari, nggak dipakai.
Mendingan sisakan yang dipakai. Hijab ibu ada 107 di lemari. Berapa yang dipakai? 17, lebihnya sedekahkan. Iya, perempuan itu dua yang paling banyak saya lihat. Pertama jilbab, kedua sepatu. Oh, satu lagi tas. Asal melihat diskon tas, panas aja dompet itu. Gelisah dia. Iya, kalau ada diskon. Dompet, tas, sepatu. Kalau kami kan masa bodoh, celana 20 tahun masih dipakai. Baju 10 tahun masih kita pakai. Ibu kan malu. 3 kali pakai udah malas. Terus, ya. Kelima, dilibatkan mengadakan sedekah sudah. 436. 960. 960. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Satu, apa fakir bu? Tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Dua, Orang-orang miskin. siapa miskin? Romusa, rombongan orang susah. Punya pekerjaan tidak mencukupi. Terus, Pengurus-pengurus zakat. nah seperti saya boleh dapat zakat karena saya menerima zakat dan menyalurkan zakat. Pak Mujir kan punya rumah, punya mobil segala macam. Bukan karena kayanya saya, tapi karena saya pengurus zakat. Saya ambil, boleh saya terima zakat dari ibu. Pak Mujir, zakat saya ini, boleh saya terima. Bisa saya salurkan, boleh saya makan. Karena saya ambil. Jangan bilang, Pak Mujir masa sih terima zakat kayak gitu? Boleh, hak saya kok. Karena saya bekerja ya bu, sebagai ambil. Terus? Para mu'alaf yang di pucuk hati. Mu'alaf banyak terlunta-lunta di Jakarta bu. Banyak mu'alaf saya yang terlunta-lunta. Makanya susah. Apalagi daerah pinggiran. Di Tapanuli, di Jawa Tengah. Masih Islam tapi nggak peduli orang. Paling berpelukan kayak Teletubbies. Oh syukur ya Bapak masuk Islam pahalanya. Oh ya apa dosa diampuni masuk surga. Habis berpelukan lepas. Di mana tempatnya, makan apa, kelanjutan hidup, nggak ada mikirin umat. Cuma waktu di Islam kan itu berpelukan kayak Teletubbies. Itu doang. Untuk memperdekakan budak. Sekarang nggak ada pembantu. Terus Orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. sedang ngaji ada ngetok-ngetok pintu kita. Assalamualaikum, assalamualaikum Pak. Saya mau pulang ke Garut tapi dompet saya hilang. Tolong dibantu Pak. 300.000 saja. Wajib kita bantu. Jangan ibu bilang, ngapain nolong orang kayak gitu. Jangan-jangan bohong. Gak urusan kita. Kan sering gitu ngomong orang kan. Memang bohong. Gak ada urusan kita. Pahala gak berkurang kita kok. Dia aja dosa numpuk. Jangan-jangan bohong Pak Munjir. Gak ada urusan saya. Saya sedekah dapat pahala. Kalau dia benar kita dapat pahala 2. Kalau dia salah pahala 2 juga. Pertama, pahala kita ditipu, kita sabar. Kedua, pahala bersedekah. Ibu jangan bilang, oh jangan-jangan bohong gitu Pak. Kasih aja 300.000 coba. Kita belum apa-apa udah berteori, terlalu banyak teori, akhirnya fitnah jadinya sama orang. Ya. Kemudian 6. Udah habis baca. Melatih simpati dan kepedulian kepada sesama. Ini yang berat, Bu. Oh, ngapain ngurusin orang? Ngapain sedekah sama dia? Ngapain bagi uang? Merasa apa? Enak santai di rumah, masa dia dapat uang dari kita? Yang dapat pahala kita kok. Buka surat 2195. 2195. Dan belanjakanlah harta bedamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Di jalan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bu, lihat Bu. Artinya apa sedekah? Nanti Bu kalau orang meninggal, semua ngomongannya sama. Kembalikan kami dunia Allah agar kami sedekah. Bukan dibilang kembalikan kami supaya tahajud, enggak tuh. Kembalikan kami supaya Senin Kamis, enggak. Kembalikan kami supaya ngaji, enggak.
Kembalikan kami Allah ke dunia supaya bisa sedekah. Semua jenazah di kubur itu ngomong yang sama, Bu. Kembalikan kami Allah ke dunia supaya bisa sedekah. Mumpung kita masih hidup, sedekahlah. Apa yang bisa sedekahkan? Baju, jilbab, makanan, harta, ilmu, senyuman. Senyum aja sedekah, Bu. Tapi jangan senyum-senyum terus, orang gila. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu? Sehat. Barakallahu fiik. Salam sama keluarga ya, Bu. Pahalanya besar, Bu, mendoakan orang. Bapak sehat, Bu? Sehat. Salam sama Bapak ya, Bu. Anak-anak sehat ya, Bu? Sehat. Barakallah ya, Bu. Ibu sudah lakukan nggak itu kalau ketemu kawan? Sehat ya, Bu? Sehat. Barakallah ya, Bu. Assalamualaikum. Udah dapat pahala kita, itu doang. Salam sama Bapak ya, Bu, sama Ibu. Saya dengar kemarin Bapak sakit. Iya. Ya mudah-mudahan diangkat penyakitnya ya, Bunda. Kita doakan orang. Kan senang dia ya, Bu. Tapi tidak semua orang melakukan itu. Ya, cukup pertanyaan. Ya, Ibu ini dulu ya, yang dari P3. Ibu aja dari P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami atau Nami? Nama Sri. Tinggal di mana? Di Sulawesi Selatan. Oh, dekat. Saya kira dari... Iya, pertanyaan. Pertanyaannya Pak Ustadz, yang tadi yang mengenai zakat yang orang yang berhutang di jalan Allah maksudnya apa? Saya misalnya bangun masjid. Saya ngutang atas nama pribadi. Pak, utangin dong saya. Untuk apa, Munjir? Atas nama saya mau menyumbang masjid. Kan banyak orang gitu baik, Bu. Atas nama saya, nanti Bapak tagih sama saya, jangan sama pengurus. Karena saya ngutangin atas nama pribadi, Pak. Tiba-tiba Masya Allah, Bu, saya tidak ada pendapatan. Saya di PHK. Bantu saya. Pahalanya Masya Allah. Pak, saya dengar Bapak punya hutang ke masjid. Ke orang itu. Iya. Tahun lalu waktu membangun masjid kami, saya berhutang 30 juta, Bu. Udah saya bayar 15. Qadarullah saya di PHK. Jadi 15 juta lagi utang saya. Saya dibantu. Bantu, Bu Dedi. Bantu saya. Pahalanya besar. Jangan biarkan saya. Alah, cari nama sih. Pakai ngutang segala. Tolong, saya niat saya baik kok, karena gaji saya mencukupi. Tapi sayang saya PHK di tengah jalan. Bukan salah saya, Bu. Itu yang orang seperti ini yang kita bantu itu. Ngomong Ibu sama Ibu yang lain. Masya Allah, Pak Munjir, utangnya 15 juta itu sama Yani. Kita bantu yuk. Berapa sanggupnya. Iya. Itu yang maksudnya, Bu, ya. Berhutang untuk agama Allah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya dua. Enggak apa-apa. Sehubungan dengan kita harus membantu anak yatim, Ustaz ya. Nah, seandainya nih suami itu punya sepupu, tapi dia anak tunggal. Anak tunggal. Iya. Sepupu suami. Iya. Terus dia meninggal. Ini meninggal. Nah, apakah suami kita tuh wajib menyantuni istri dan anak yatimnya? Pertanyaan saya, masih ada nggak laki-laki lain sepupunya? Kalau satu-satunya suami, Bu, wajib melekat. Tapi kalau ada sepupunya yang lain laki-laki yang sama, berarti sama-sama bertanggung jawab. Tanggungnya sama gitu ya? Iya. Tapi kalau yang satu-satunya sepupunya laki-laki cuma suami Ibu wajib. Nggak bisa tidak, dan nggak bisa menghindar. Ibu harus dorong. Mas, satu-satunya sepupunya cuma Mas yang laki-laki. Kita bantu setiap bulan. Tapi kalau masih lama laki-laki ada 3 orang lagi, berarti 4 orang bertanggung jawab yang sama. Makasih, Ustaz. Iya. Ya, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Pak Ustaz. Iya. Yang saya tanyakan mengenai zakat fitrah. Hmm. Bagaimana dengan penghasilan yang memang
Misalnya si suaminya itu wajib online lah, istri nggak kerja, anak juga. Nah itu apakah Zakat fitri tetap wajib. wajib tetap harus mengeluarkan? Iya, zakat fitri tetap wajib. Dari bawah menerima. Dia miskin banget. Menerima saja. Dia nggak pas-pasan gitu. Dia Iya. Jadi nanti begini Bu, itu makanya sensitif. Orang berzakat sama kita dan itu kita zakatkan untuk atas nama pribadi kita. Tetap wajib zakat. Zakat fitri itu wajib. meskipun dia pas-pasan Iya. diri dia sendiri susah. Makanya kalau orang miskin kita bantu. Nanti bantuan kita dipakai untuk zakat. Makanya saya bilang kita, Dulu iya, iya, kita zakatkan itu. Makanya perlu sensitif Bu melihat orang susah supaya dia bisa berzakat. Atau kita bayarkan zakat. Bu, tahun ini biar saya bayarkan zakat ibu lah Bu. Saya lihat ibu suami lagi nganggur. Jangan tersinggung ya Bu. Saya bayarin zakat keluarga ibu. Boleh, bagus. Atau kita yang keluarkan zakatnya. Iya. Kita keluarkan zakat, bayarkan. Saya yang bayarin zakat ibu. Makanya kita jadi orang baik di masyarakat supaya orang simpati sama kita. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain. Mau nanya tentang puasa Ramadan kan pemerintah tanggal Dekatkan Bu. pemerintah tanggal 12 ya. Kalau Muhammadiyah tanggal 11. Berarti kita ikut mana? Ikut yang benar. Kira-kira Muhammadiyah sudah melihat bulan ya? Batasan kita kan melihat bulan. Setahu saya yang komitmen melihat bulan itu pemerintah. Saya bukan soal Muhammadiyah, NU pemerintah. Siapa yang komitmen melihat bulan? Saya ikut puasa. Mau pemerintah kayak dia, mau Muhammadiyah, mau NU. Kalau sudah jelas dia bilang bersaksi karena Allah, saya melihat bulan, saya ikut dia. Oh dia bohong, nggak urusan gue. Dosanya dia sama Allah. Ya Bu ya, patokan saya siapa yang melihat bulan. Bukan dia Muhammadiyah, mau NU apa. Dia? Lihat bulannya kapan Ustaz? Apa udah dekat? Menjelang berbuka, menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib. Iya dong. Karena kelihatan bulan cuma itu. Kalau gitu Muhammadiyah melihat bulannya kapan? Karena dia hisap, menghitung. Metode dia aja menghitung, ada melihat. Sementara Rasulullah mencontohkan melihat. Memang menghitung pun sekarang sudah pas memang. Karena sudah canggih teknologi kan. Tapi saya tetap hisap, melihat. Ya jelas ya Bu. Maaf Ustaz, Kalau Muhammadiyah menghitung. pernah kejadian tahun berapa gitu ya, itu ada di suatu tempat tuh udah melihat Bulan. bulan, sementara yang lain mengaku belum melihat. Terus standarnya juga sekarang tuh katanya derajatnya dinaikin terus gitu ya. Iya, itulah masalahnya. Naik 2 derajat, naik 3 derajat. Nah itu jadi gimana tuh Ustaz ya? Kayaknya pernah kejadian itu kayaknya di Jawa Timur itu malahan siapa ya, gubernurnya tuh menyatakan kita puasa duluan gitu karena sudah ada yang melihat bulan, sementara keputusan pemerintah pusat itu enggak gitu Ustaz. Jadi kalau saya terus terang yang melihat bulan dan dia disumpah demi Allah saya melihat bulan, sudah, bukan dibilang berapa derajat bro, nggak ada hadis derajat. Kalau lihat bulan sudah selesai, betul kan? Zaman sekarang kan sistemnya sederajat gitu kan Ustaz. Nanti dinaikkan lagi harus 3 derajat, harus 4 derajat, nggak jadi puasa kita. Wallahu a'lam lah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Siti Aminah mau bertanya tentang sholat mutlak. Iya. Itu dikerjakan setiap malam atau bagaimana Kapan saja namanya mutlak. saja? Bukan masya Allah. Boleh siang, boleh malam. Mau siang, mau malam, mau subuh, asar, namanya saja salat mutlak. Misalnya, ibu santai-santai di rumah jam 10 siang. Mendingan saya salat sunnah. Ambil wudhu, salat 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi?
Iya. Kriteria yang boleh bayar fidyah siapa Ustaz? Karena rancu ya, kadang ada orang yang merasa saya bisa bayar fidyah kok, padahal sebetulnya dia enggak gitu. Nah, standar orang yang boleh bayar fidyah itu seperti apa? Sebenarnya standar khusus nggak ada, siapa aja boleh bayar fidyah. Nggak ada Bu standarnya. Sepanjang kita mampu bayar fidyah itu. Bukan, maksudnya ini siapa saja yang boleh tidak berpuasa tapi diganti dengan bayar fidyah. Oh, begitu itu bilang. Persyaratannya boleh bayar fidyah. Iya, yang siapa saja yang boleh. Sakit permanen. Berarti Stroke. yang hamil sebetulnya ambil menyusun itu ya, tapi kalau misalkan suatu saat dia udah mampu tapi mengkodok lebih baik. Lebih tak berkodok, lebih bagus mengkodok. Tapi kalau dia sakit permanen, fidyah. sepanjang tahun dia udah nggak bisa. Iya, nggak mungkin lagi sembuh. Dia stroke permanen, memang harus fidyah. Kalau sakit demam, flu, batuk, ya nggak bisa tuh. Harus dikodok. Misalnya ibu demam, Bu, seminggu puasa ibu demam seminggu, ibu jangan fidyah, kodok, karena ibu akan sehat setelah Ramadan. Udah? Cukup? Baik, ibu udah gelisah mau makan ini. Doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.